Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga kesejahteraan dilimpahkan pada kita semua. Kalau Pak Edi tadi nostalgia karena jadi anak buahnya Pak Habibie waktu di BPPT ya. Kalau saya anak buahnya Pak Habibie di ITSMI dulu, karena saya pengurus ITSMI zaman pertama awal berdiri. Jadi saya beberapa kali juga rapat di rumah sini. Meskipun sekarang saya tugasnya di BRIN ya. Lanjut aja ini CV nanti bisa dibaca belakangan. Nah Bapak Ibu sekalian, apa yang ingin saya sampaikan pada kesempatan hari ini adalah mungkin melengkapi yang disampaikan oleh Pak Edi dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Ilham. Jadi fintech dan digital finance itu apa sih tantangan dan peluangnya apa saja kira-kira dan bagaimana kita bisa masuk ke sana. Lanjut, nah Bapak Ibu sekalian, ini pengantar saja kita, ya ini sudah klise ya bahwa disrupsi yang diakibatkan oleh teknologi digital itu begitu luar biasa. Dulu orang memperkirakan hanya digitalisasi, tapi begitu sekarang masuk ke era bagian yang namanya artificial intelligence, itu luar biasa juga perubahan-perubahan yang terjadi di semua sektor, termasuk di dunia keuangan. Lanjut. Nah, ini kita dapat lihat dengan jelas misalnya munculnya superstar baru karena akibat digital ini. Pada tahun 2006 itu kalau kita lihat pasar modal Amerika itu kapitalisasinya hanya diduduki oleh dua jenis perusahaan. Kalau enggak perusahaan energi, ya perusahaan keuangan. Hanya dua itu. Tapi dalam waktu 10 tahun, 2016, ternyata kemudian perusahaan-perusahaan ini tergeser dan masuklah perusahaan-perusahaan teknologi. Di mana kemudian kita mengenal di situ munculnya Apple, Alphabet, Microsoft dan sebagainya. Masih ada perusahaan energi misalnya Exxon dan sebagainya. Nah, waktu itu diperkirakan bahwa perusahaan keuangan dan perusahaan energi akan hilang, musnah karena kemajuan digital. Bahkan waktu itu, saya masih tahun 2016 ini, waktu itu jadi rektor di Perbanas, di kalangan perbankan pun sudah sangat takut dengan fintech. Bank-bank sini mengatakan nanti dengan adanya fintech itu bank-bank akan lenyap gitu. Nah ternyata apakah seperti itu? Nah ternyata tidak. Tahun 2022 misalnya terjadi perubahan. Memang perusahaan teknologi masih menguasai pasar modal. Tapi ternyata muncul juga perusahaan energi muncul lagi. Bahkan sekarang sudah mulai lagi muncul lagi perusahaan-perusahaan keuangan dan perbankan masuk lagi di dalam 10 besar kapitalisasi modal di pasar modal Amerika. Kenapa? Karena bank-bank tradisional ini melakukan fight back, melawan kembali dengan menggunakan teknologi yang ada di fintech, kemudian dikawinkan dengan praktek perbankan yang mereka sudah kenal. Itulah yang kemudian kita kenal dengan namanya digital bank. Jadi kalau di Indonesia ada Bank Jago dan sebagainya. Itu sebetulnya adalah fintech yang basisnya perbankan. Makanya di Indonesia ada dua jenis fintech. Satunya basisnya perusahaan-perusahaan teknologi, yang satu lagi adalah berbasis perusahaan-perusahaan keuangan. Nah ini bank-bank yang strikes back ini yang mungkin diperkirakan akan menjadi besar di Indonesia, karena tadi disampaikan oleh Pak Ilham contohnya, misalnya kalau urusan uang 1 juta, 2 juta, 10 juta saya percayalah pada platform-platform itu. Tapi kalau saya punya uang 1 miliar, belum tentu saya percaya di sana. Kalau uang saya 1 triliun, saya nggak mungkin taruh di peer-to-peer lending yang meskipun sudah di-endorse oleh OJK pun saya nggak percaya. Saya akan cari bank yang gedungnya mewah, kantornya besar, itu trust saya masih ada di sana. Makanya bank-bank kemudian melakukan perubahan pada diri mereka, dimulai dari digitalisasi, tapi karena digitalisasi ini dianggap tidak terlalu powerful, maka mereka kemudian malah mentransformasikan dengan menggunakan fintech atau paradigma fintech ke dalam dunia perbankan. Meskipun untuk kasus Indonesia tidak mudah, karena kata orang-orang bank itu, kalau bank itu mau melakukan inovasi, itu susah karena izinnya ke OJK dan ke BI katanya susah ya Pak Edi ya. Kalau fintech gampang gitu, karena Indonesia itu lebih mudah minta maaf daripada minta izin gitu ya. Jadi kalau fintech itu bikin aja dulu, nanti kalau salah dimarah-marahin baru oh ya maaf Pak gitu. Kalau bank nggak bisa, bank harus mulai minta izin dulu baru boleh jalan. Bank itu kalau buka cabang itu izinnya, waduh saya pernah ngurus bantu beberapa bank buka izin itu bisa 6 bulan baru keluar itu izin untuk membuka satu kantor cabang. Tapi kalau fintech nggak perlu pakai izin, jalan dulu, kalau dimarahi baru minta maaf gitu.
Nah ini yang mungkin paradigma ini harus kita balik gitu ya. Karena Indonesia fintechnya menggunakan paradigma sensek atau ransel untuk tinju itu loh. Pokoknya digebukin dulu, kalau bermasalah baru kemudian ditegur oleh OJK gitu. Jadi OJK mungkin harus reaktif juga Pak, sebelum ada masalah harusnya sudah ini. Makanya tadi sampaikan oleh Pak Edi tadi mengenai ke depan harus ada penerapan risk management dan sebagainya adalah mungkin dalam rangka ke sana. Nah, lanjut. Jadi kalau kita lihat apa sih tantangannya? Pak Edi tadi sudah menyampaikan banyak tantangan, tapi saya menyampaikan hal yang mungkin belum muncul di sana. Ekonomi digital Indonesia itu melesat luar biasa. Jadi tadi sudah sampaikan oleh Pak Edi juga pertumbuhannya luar biasa. Diperkirakan tahun 2025 itu porsi dari transaksi itu bisa sudah 146 triliun. Kalau tadi baru 30 berapa triliun tadi ya tahun sekarang ya. Nah, 2025 diperkirakan akan menjadi 146, sekarang 70 triliun. Nanti 146 triliun. Tapi apakah itu besar? Kalau di dunia keuangan kecil itu. Itu hanya sebesar bank buku 3. Kira-kira bank itu kan ada kita kelaskan ada buku 4, buku 3, buku 2, buku 1. Ini cuma sebesar bank buku 3 saja. Enggak besar. Dibandingkan dengan 7.000 triliun transaksi perbankan, 146 2025 nanti, atau sekarang 70 triliun, ini bisa dianggap tidak terlalu besar. Tapi bagi keuangan mikro, itu sangat besar. Makanya dalam sistem keuangan Indonesia itu dikelompokkan ada keuangan korporasi dan keuangan mikro. Kalau kita bicara keuangan mikro, ya yang hari ini menjadi topik kita. Nah, tapi problemnya adalah bahwa ini belum merata ke seluruh Indonesia. Jadi kalau kita lihat statistik, paling banyak memang koneksi internet itu adanya di Jawa, Sumatera, dan yang lain-lain. Lanjut, slide berikutnya. Kalau kita lihat, ini adalah data dari Kominfo tahun 2021 akhir Desember ketika pandemi. Ternyata masih ada 11.000 desa yang nggak ada sinyal 4G, tidak ada sinyal internet. Dari 83.000 desa, artinya apa? Masih ada sekitar 15% Indonesia ini belum tercover oleh sinyal 4G. Ini bisa dianggap sebagai tantangan, tapi bisa dianggap sebagai peluang. Artinya apa? Penduduk di sana juga belum terjangkau oleh fintech gitu, karena sinyalnya nggak ada. Jadi ini bisa menjadi tantangan sekaligus peluang. Nah, pemerintah memang sekarang berupaya untuk mengurangi ini, tetapi kalau nggak salah tahun 2022 kemarin baru sekitar 1.000 desa yang baru tertangani, jadi masih ada 10.000 lagi. Kemudian ada kasus di Kominfo yang towernya jadi korupsi itu ya. Nah, memang Indonesia itu begitu ya, di mana ada peluang di situ ada kesempatan korupsi. Gitu. Ketika kita mau perlebar ini ternyata bisa digunakan untuk ya kita tahulah. Nah, artinya apa di sini? Masih banyak di sini juga kalau kita bicara coverage, meskipun tadi Pak Primus menyampaikan misalnya BRI sudah sampai ke desa-desa menggunakan hibrid tadi, tapi juga bisa menjadi tantangan bagi pelaku-pelaku fintech untuk masuk ke sana khususnya di keuangan mikro. Karena kalau kita bicara desa, itu kita berarti bicara keuangan mikro. Di desa itu tidak akan ada orang utang 1 triliun untuk bangun tower, itu mungkin nggak ada, atau membangun menara begitu, atau membangun gedung itu tidak ada. Paling-paling mereka untuk usaha tani dan sebagainya mungkin hanya perlu 5 juta, 10 juta, which is masih bisa di cover oleh fintech, entah itu peer-to-peer lending, entah itu apapun ya. Tapi kalau sudah kita bicara kredit korporasi, misalnya sebuah perusahaan yang perlu pinjaman ratusan miliar gitu, tidak mungkin bisa, atau mungkin kemungkinan kecil bisa ditangani oleh fintech. Nah makanya fokus ke keuangan mikro ini harus menjadi fokus dari fintech ke depan. Dan itu jumlahnya besar, tapi nilainya tidak terlalu besar. Tadi hanya sebesar 1 bank saja. Makanya beberapa bank kemudian melakukan paradigma, yaitu mengakuisisi bank yang lain yang kecil kemudian dirubah jadi bank digital. Misalnya Bank Jago itu adalah bank digital, kemudian Bank Jasa Jakarta jadi apa ya bank sekarang jadinya namanya, jadi bank, ya lupa, menjadi bank digital. Sudah ada 3-4 bank digital yang tadinya bank tradisional kemudian dibeli oleh BCA misalnya menjadi bank digital misalnya.
Nah, karena mereka akan fokus ke keuangan mikro dan UMKM ini. Lanjut. Nah, tantangan kedua adalah masalah data dan masalah security dan privacy. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat tidak punya awareness terhadap security. Makanya insiden security kita banyak sekali. Saya tadi ngobrol-ngobrol ambil contoh misalnya hampir semuanya kita punya HP, di HP kita ada memory card-nya, saya yakin memory card-nya tidak di-encrypt. Jadi kalau HP kita hilang, foto kita bisa nyebar kemana-mana itu yang kita simpan di memory card tadi. Kalau kita punya flash disk, hampir kita di antara kita tidak akan pernah meng-encrypt flash disk kita. Bayangkan kalau flash disk kita ketinggalan di Starbucks, kemudian diambil orang, isinya bisa dibaca itu. Makanya insiden security di kita banyak sekali. Terakhir bahkan kemarin OJK juga kena ya Pak Edi ya. Jangankan OJK, BSSN, lembaga yang menjadi penjaga security di Indonesia saja dijebol kok. Karena bagi orang orang IT itu banyak sekali cara untuk menjebol. Dan Indonesia itu menarik Bapak Ibu sekalian. Insiden security itu bukan menggunakan teknologi, justru banyak menggunakan social engineering. Jadi yang namanya dihipnotis itu nggak ada di Amerika itu. Kita kalau sekolah security di Amerika nggak ada pelajaran membobol security dengan hipnotis, itu nggak ada. Di Indonesia banyak itu ibu-ibu yang dihipnotis di mall, uangnya dikuras, itu hanya ada di Indonesia itu. Belum lagi mama minta pulsa, itu hanya ada di Indonesia. Mungkin banyak di antara kita tertawa mama minta pulsa itu sudah 20 tahun yang lalu. Sekarang masih banyak loh korbannya. Saya masih sering mendapat pengaduan untuk men-track nomor-nomor yang tadi mama minta pulsa tadi gitu. Dan kebetulan saya punya akses ke operator-operator, jadi saya bisa akses itu nomor itu terdaftar atas nama siapa begitu. Tapi masih banyak korbannya. Nah, awareness security dari bangsa kita itu sangat rendah karena kita ini mungkin bangsa yang suka husnuzon, bahasa Inggrisnya apa husnuzon itu, berprasangka baik. Kita tidak suka berprasangka buruk pada orang. Jadi kita anggap orang lain tuh jujur semua, padahal tadi makanya salah satu problem di pinjol itu juga begitu. Kita menganggap semua customer kita jujur, ya amblas lah begitu. Nah yang kedua adalah privacy. Privacy ini menjadi problem tersendiri. Dulu karena belum ada undang-undang privacy, jadi problem data kita diumbar kemana-mana. Tapi begitu ada undang-undang privacy yang sudah disahkan, punya problem lagi. Misalnya begini, satu fintech mau melakukan profiling untuk marketing, minta data dari Telkomsel. Untuk minta data siapa-siapa pengguna telepon yang besar. Itu kalau Telkomsel memberikan, maka direktur Telkomsel bisa masuk penjara itu sekarang dengan undang-undang PDB. Kenapa data Telkomsel hanya boleh digunakan Telkomsel sendiri, tidak boleh digunakan yang lain. Jadi data Telkom juga hanya boleh digunakan Telkom, data Bank BRI hanya boleh digunakan oleh BRI di undang-undang PDB begitu. Jadi dulu kita nggak punya undang-undang liar, begitu punya undang-undang malah terlalu ketat. Nah ini satu problem di undang-undang privacy kita terlalu ketat. Tapi di sisi lain juga undang-undang privacy ini banyak hal-hal yang harusnya menjadi privacy kita tidak dilindungi. Contohnya tanggal lahir kita. Tanggal lahir kita itu kan semua orang bisa tahu dari mana? Dari NIK. Karena komponen tengah dari NIK itu kan tanggal, bulan, tahun lahir kita. Jadi kita tahu orang ini lahir di mana. Dari kode digit 4 digit, 6 digit pertama kita tahu rumahnya di mana. Karena menunjukkan provinsi, kabupaten, kota, sampai kecamatan, sampai kelurahan. Jadi justru itu tidak dilindungi. Jadi memang itulah Indonesia ya, agak ajaib ya. Nah jadi privacy ini menjadi satu problem tersendiri. Makanya dulu kan ketika ada zaman pinjol dulu atau zaman pinjaman online dulu, kalau ada teman kita ngutang nggak bayar, tiba-tiba kita dapat WA atau dapat SMS ngasih tahu teman saya namanya ini nggak bayar. Loh, kok dia tahu nomor saya itu? Karena dulu nggak ada pelindungan privacy, kontak itu tidak. Sekarang hati-hati, fintech kalau melakukan itu bisa disu dan masuk penjara itu kalau melakukan pemberitahuan tentang status pinjaman kita kepada orang yang bukan yang bersangkutan. Maka ini harus pelaku fintech Indonesia harus hati-hati sekali untuk membaca mengenai undang-undang perlindungan data privasi yang kemarin berlaku dan masih banyak lagi. Nah ini jadi tantangan untuk para pelaku fintech. Lanjut. Tapi di balik itu ada berapa opportunities. Apa saja opportunitiesnya? Lanjut. Yang pertama adalah Indonesia ini adalah negara yang akan menjadi negara maju. Pendapatan per kapita
GDP per kapita kita sekarang itu 3.800, ya sekitar 4.000 dolar. 2045 nanti diperkirakan kita akan naik menjadi 25.000 dolar. Artinya Indonesia akan 6 kali lebih kaya dari sekarang. Gampangannya begitu. Penduduk kita akan 6 kali lebih kaya dari sekarang. Pendapatan per kapita kita naik, pertumbuhannya juga tinggi. Kemudian 2045 itu kawasan timur yang sekarang tidak banyak punya peranan akan punya peranan sangat besar. Apalagi nanti kalau ibu kota sudah pindah ke Kalimantan, nanti Jakarta jadi desa ya. Nanti ibu kotanya ada di Kalimantan sana. Indonesia Timur diperkirakan akan tumbuh luar biasa. Pertumbuhan akan nanti ada di Indonesia Timur. Jadi bapak-bapak pelaku bisnis mulai banyak fokus di Indonesia Timur. Indonesia Timur akan menjadi fokus pertumbuhan. Dan Indonesia akan katanya menjadi negara dengan PDB atau Gross Domestic Product nomor 5 di dunia setelah Tiongkok nomor 1 katanya, nomor 2 India, nomor 3 Amerika, nomor 4 Jerman, Indonesia nomor 5 katanya. Sekarang kita nomor 7 posisinya. Indonesia sekarang pada peringkat kalau kita lihat dari Purchasing Power Parity, PPP, kita nomor 7. Nah, lanjut. Yang kedua, opportunity yang kedua adalah pertumbuhan dari mobility yang luar biasa. Setiap orang Indonesia itu orang Indonesia adalah orang yang konsumer HP yang paling cepat mungkin setelah Cina. Kalau kita di antara kita itu orang Indonesia ya, kalau ada HP baru, besoknya langsung beli. Saya punya teman dari Amerika, dari Australia itu kadang-kadang HP-nya sudah 5 tahun nggak ganti-ganti. Kita ini hampir tiap tahun ganti HP. Kemudian satu orang punya HP lebih dari satu. Ya, ini beberapa pembicara ini HP-nya lebih dari satu. Dan HP yang paling canggih yang baru keluar pasti ada di Indonesia. iPhone dirilis di Amerika kemarin, besoknya sudah dijual di Indonesia. Nah, jadi pertumbuhan mobility ini begitu besar dan kenapa? Karena dengan adanya cellular phone, kita ini always connected dan kemudian convenience dan sebagainya. Lanjut. Nah, inilah kira-kira potret gara-gara tadi misalnya bahwa total populasi Indonesia ini ada 278 ya kira-kira tahun ini ya. Tahun 2022 ini datanya. Tapi jumlah telepon seluler kita itu 370 juta. Artinya apa? Jumlah penduduk dengan jumlah telepon seluler lebih banyak jumlah telepon seluler kita. Jadi pemakai internet kita sudah 204 juta. Jadi internet zaman dulu adalah barang mahal, sekarang tukang sayur, pembantu rumah tangga semuanya punya koneksi internet semua, bisa WA-an semua gitu. Kemudian pemakai media sosial juga sangat tinggi dan orang Indonesia juga orang yang sangat aktif menggunakan internet. Rata-rata orang Indonesia 8,5 jam dalam satu hari itu connect ke internet. Jadi pada sibuk nonton YouTube dan yang lain-lain begitu. Nah, lanjut. Nah, karena itu Indonesia kemudian kalau kita lihat dari sisi e-commerce misalnya, e-commerce Indonesia itu tumbuh luar biasa. Ya, kita lihat misalnya Tokopedia itu digunakan oleh 158 juta customer di sana. Mereka memang punya sistem pembayaran sendiri ya. Kemudian ada Shopee nomor 2, Bukalapak dan seterusnya. Jadi pertumbuhan e-commerce gitu ya, juga sangat luar biasa. Pembayaran online untuk Indonesia itu posisi pertama. Jadi 87% pembelanjaan kita itu dilakukan dengan menggunakan pembayaran online. Apalagi dengan adanya Kris, QR code yang isu oleh Bank Indonesia memungkinkan semua bank kita bisa membayar menggunakan QR code. Jadi kalau di negara lain itu QR code hanya milik tertentu, sama dengan kita zaman dulu misalnya kalau kita punya uang, ada uang OVO, ada uang GoPay, uang OVO nggak bisa dipakai untuk belanja ke uang GoPay, padahal uang sama harusnya kan. Tapi dengan Kris, maka uang itu tidak ada lagi bedanya, semua uang ya uang saja. Tidak ada lagi uang BCA, uang BNI, uang ini semuanya bisa kita transaksikan dengan menggunakan Kris. Nah ini merupakan salah satu juga menurut saya tantangan bagi payment gateway. Kris ini karena bebas, jadi diperkirakan Kris ini bisa akan mematikan banyak sekali payment gateway karena
Kita tidak, kalau kita punya e-wallet kan harus ngisi, harus naruh uang di sana. Tapi dengan Kris kita kan nggak perlu, langsung bisa transaksi saja. Ini mungkin harus jadi perhatian juga ya, menjadi tantangan. Lanjut. Nah, jadi kita lihat memang saat ini 49% dari transaksi kita masih menggunakan e-wallet, kemudian debit card itu nomor 2. Nah, ATM sudah hampir nggak ada, cash sudah tinggal sedikit ya, cash itu sudah, tapi masih ada ya, masih ada sekitar 18%, terutama di daerah-daerah, di desa-desa itu harus masih pakai cash. Saya pengalaman misalnya nggak usah jauh-jauh dari Jakarta ya, misalnya di daerah Purwakarta itu ada berapa warung sate misalnya, kalau kita makan di sana harus bayarnya pakai uang cash gitu. Tapi masih ada ini. Nah, ini mungkin jadi kesempatan juga untuk para industri fintech kita. Nah, lanjut. Dari sisi bagaimana awareness dan ownership dari fintech atau komponen fintech dari masyarakat Indonesia. Kalau kita bicara e-wallet itu tingkat awareness-nya 90%, artinya banyak orang tahu lah kalau bicara e-wallet itu ada macam-macam gitu. Dan kepemilikan mereka terhadap e-wallet itu hampir sama, jadi cukup tinggi ini. Mereka tahu e-wallet itu, apalagi e-wallet dengan segala macam convenience-nya, maka orang-orang yang tahu fintech ini tahu tentang memiliki juga. Tapi ketika bicara mengenai mutual fund account atau peer-to-peer lending misalnya, itu awareness-nya banyak tapi masih sedikit pemilik rekeningnya. Kemudian yang lain-lain ya bisa kita lihat di sana, yang juga besar itu adalah digital bank account, yang awareness itu kira-kira 92%, tapi yang memiliki rekening baru 80%. Nah, jadi kalau kita lihat grafik ini fintech masih punya opportunity yang sangat besar, apalagi kalau nanti OJK sudah menerapkan berbagai macam standar, misalnya tidak ada lagi, kan sekarang ini kasus paling besar itu kasus pinjaman online yang jadi kasus di mana-mana itu ya. Tiba-tiba orang, ya bukan salahnya perusahaannya, salahnya konsumernya juga karena tadi masih muda, masih semangat. Jadi kalau utang nggak mikir gitu, tahu-tahu utangnya banyak. Tapi bukan hanya muda saja, saya punya teman seumur dengan saya itu terjebak juga pinjol, Pak. Jadi akhirnya nipu teman-temannya gitu, pinjam ke sana, pinjam ke sini untuk nutup utangnya dia. Jadi ini menjadi, saya kira menjadi PR penting terusannya bagi regulator, bagaimana kita bisa membuat fintech itu punya keamanan dan governance yang seperti bank begitu. Kalau di bank itu kan Pak Edi ya, setiap karyawan bank harus punya sertifikat manajemen risiko ya. Pegawai paling rendah sampai direksi itu harus punya sertifikat manajemen risiko. Mestinya di fintech juga begitu. Mudah-mudahan nanti bisa diterapkan, misalnya kalau orang mau buka fintech harus punya sertifikat manajemen risiko. Kalau mau jadi direkturnya fintech harus manajemen risiko sertifikatnya level 5 gitu kayak di bank begitu. Maka kemungkinan untuk governance di bank di fintech itu akan menyamai bank, akan lebih baik gitu. Meskipun nanti fokusnya kepada mikro. Saya kira itu slide terakhir ya dari saya. Next. Oh, masih ada satu lagi ya. Jadi ini hanya statistik saja bahwa memang ini menunjukkan bahwa tren untuk kenaikan dari transaksi digital itu naik terus memang. Tahun yang lalu naik 66,65%, kemudian nilai transaksinya juga naik 62%. Nilai transaksi lewat ATM naiknya kecil tapi masih ada, sekitar 14%. Kemudian, nah ini yang menarik adalah transaksi lewat Kris itu sudah naiknya 290%. Artinya Kris itu sudah banyak diadopsi oleh baik merchant maupun para pengguna, termasuk di masjid-masjid itu sekarang kalau kita nyumbang itu kotak amalnya sudah ada Krisnya di situ. Kita bisa nyumbang pakai uang tapi bisa juga pakai Kris ya. Transaksinya sendiri dari sisi volume naik 326%. Makanya Kris ini mungkin harus diwaspadai untuk para pelaku industri fintech karena ini menjadi salah satu cara bank untuk fight back untuk mengalahkan fintech dari sisi payment, bukan dari sisi lending ya. Transaksinya juga dulu hanya bisa 5 juta, sekarang Kris bisa sampai 10 juta. Jadi kita bisa beli HP pakai Kris sekarang. Lanjut. Nah, saya kira ini slide terakhir Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ini bisa memberi bekal nanti untuk kita diskusi. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.